Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita mau baca Pentakosta ketiga. Sekolah minggu, yuk kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga. Kita akan membacakan Mazmur 91. Shalom teman-teman sekolah minggu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Mazmur 91. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Biarlah adik-adikmu Tuhan semakin cinta lebih lagi Tuhan sama Engkau Tuhan. Karena kami mau Tuhan Yesus datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita akan nyanyikan lagu datang. Buka suaranya, jangan diam aja ya. Bapakku datang berikan ucapan syukur atas
Lebih sungguh-sungguh lagi katakan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap. Katakan pagi hari siang hari, sore dan tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Ayo adik-adik, kita akan ulang lagi dengan sungguh-sungguh katakan Bapakku datang. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan. Dan biarlah Tuhan walaupun kami nontonnya online Tuhan, kami bisa tetap datang sama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Salam adik-adik. Nah, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian dari terbit matahari. Pakai gerakan ya adik-adik ya.
adik-adik, sekarang kita angkat satu lagu pujian lagi, Bapak Abraham. Yuk, semangat adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman kita pada hari ini, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh Tuhan hari ini Tuhan, sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Marlina. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk yang bagus, duduk yang manis, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Sekumpulan orang-orang percaya ini, mereka sehati, sepikir, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan bahkan adik-adik tahu nggak, mereka berinisiatif untuk menjual semua harta kekayaannya dan mereka bagikan kepada orang-orang yang memerlukan di sana. Nah, adik-adik, di situ adalah sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Siapa namanya? Ananias dan Safira. Ternyata mereka ini mempunyai sebidang tanah adik-adik dan berencana untuk menjual tanah itu dan hasilnya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sana dan mereka akan serahkan kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Tetapi ternyata mereka mau memberikan hanya setengah hasilnya dan enggak semua hasil tanah itu mereka berikan adik-adik. Nah, Ananias datang menghadap rasul-rasul dan rasul itu salah satunya bernama Petrus. Ananias datang. Dia datang kepada Petrus dan dia bilang, "Guru, aku sudah menjual sebidang tanahku dan inilah hasil semuanya. Aku serahkan untuk kepentingan pelayanan yang ada di sini." Setelah Ananias berkata, karena Petrus ini orang yang dipimpin Roh Kudus, dia tahu apa yang dilakukan oleh Ananias. Petrus langsung bertanya kepada Ananias, "Hai Ananias, mengapa hatimu dimiliki oleh iblis? Mengapa kamu membohongi kami? Padahal ini hasil tanah yang setengahnya, kamu bilang ini semuanya. Kamu bukan berbohong kepada kami Ananias, tetapi kamu berbohong kepada Tuhan."
Setelah Petrus berkata kepada Ananias, Ananias langsung tergeletak dan meninggal pada waktu itu juga, dan mayatnya langsung dikuburkan adik-adik. Dan setelah itu 3 jam kemudian masuklah istrinya. Siapa namanya tadi? Safira ya. Safira masuk menemui rasul-rasul yang ada di sana, dan Petrus bertanya kepada Safira, Safira, apakah ini semua hasil tanah yang kamu jual? Safira menjawab, ya guru, itu sudah semua hasil tanah yang kami jual dan kami berikan untuk kepentingan pelayanan di tempat ini, guru. Petrus bertanya, hai Safira, kenapa kalian suami istri sepakat untuk membohongi kami? Kalian bukan membohongi kami, tetapi kalian berbohong kepada Tuhan. Lihat, suamimu barusan saja meninggal karena dia berbohong kepada Tuhan. Setelah Petrus berbicara seperti ini, seketika itu juga Safira meninggal di tempat itu. Dan semua orang-orang yang menyaksikan itu semuanya ketakutan karena kejadian yang telah dialami oleh Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dan tema kita pada hari ini adalah takut akan Tuhan membuat kita jujur di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa itu hasil semua tanahnya, padahal itu hanya setengahnya. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang kejujuran. Kejujuran artinya berarti kita jujur, benar, mengatakan sesuatu yang benar kepada teman, kepada sesama kita, dan terutama kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita adik-adik untuk menjadi anak-anak yang jujur. Karena kenapa? Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur. Tuhan mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh mengatakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang jujur. Karena kenapa? Tuhan tidak suka kepada anak yang suka bohong. Kita harus belajar jujur dari hal-hal yang kecil. Karena kenapa? Kalau hal kecil ada aja kita bisa bohong, nanti hal-hal yang besar kita akan juga berbohong. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah bohong? Coba angkat tangannya. Kakak juga pernah, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang mau belajar? Coba angkat tangan. Hore, luar biasa. Kita hari ini mau menjadi anak yang jujur. Kita katakan 2 kali ya. Aku mau jadi anak yang jujur. 2 kali ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang jujur. Sekali lagi. Aku mau jadi anak yang jujur. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang Ananias dan Safira, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang suka berbohong. Tuhan tidak suka kepada orang-orang umat-umat yang suka berbohong. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan, dan biarlah kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman hari ini bukan hanya kami dengar, tetapi itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam
dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan bergabung lagi untuk beribadah ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus